Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan berjudul Analisis Pengaruh Lama Belajar di Rumah dengan nilai UTS Statistika Mahasiswa Sains Data 2024. Di sini saya selaku moderator Ahmad Bustomi dengan nomor induk mahasiswa belakang 21, kemudian ada Hafsa dengan nomor induk mahasiswa belakang 14. Selanjutnya ada Sini Yusninda Azahra dengan nomor induk mahasiswa belakang 42. Kemudian ada Inaba Yustio Wibowo dengan nomor induk mahasiswa belakang 58. Selanjutnya ada Raihan Akbar Zulkarnain dengan nomor induk mahasiswa belakang 69. Kemudian ada Yohan Natasha Agustin Sebastian dengan nomor induk mahasiswa 1031024300001. Di sini kami akan memaparkan 7 materi yaitu pendahuluan, langkah-langkah analisis, statistika deskriptif, korelasi, scatter plot, regresi linear, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini belajar merupakan kunci penting bagi siswa untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan. Dengan waktu belajar di kampus yang terbatas, belajar mandiri di rumah menjadi solusi untuk memahami materi lebih mendalam. Belajar mandiri berarti belajar dengan inisiatif sendiri, menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, dan bimbingan dosen. Dalam mata kuliah statistika yang membutuhkan pemahaman matematis dan analisis data, durasi belajar mandiri sangat mempengaruhi pemahaman materi dan nilai UTS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan lama belajar mandiri dengan nilai UTS statistika menggunakan regresi linear sederhana, sehingga dapat memberikan wawasan pola belajar yang efektif. Selanjutnya, langkah-langkah analisis. Analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan menyimpulkan informasi dari data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks ini, analisis akan dilakukan menggunakan statistika deskriptif, analisis korelasi dan regresi linear, serta visualisasi data melalui scatter plot. Berikut adalah langkah-langkah analisisnya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Tahap ini menentukan masalah atau pertanyaan spesifik yang ingin dijawab melalui analisis data. Masalah ini harus jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung kepada sampel yang terpilih. Yang ketiga, mengolah data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah atau dibersihkan melalui proses seperti berikut, yaitu yang pertama pembersihan data, yaitu menghilangkan data yang tidak relevan, duplikat, atau mengandung kesalahan. Yang kedua, transformasi data, yaitu mengubah data ke dalam format yang sesuai untuk analisis. Yang ketiga, pengkodean data, yaitu mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif jika diperlukan. Yang keempat, statistika deskriptif. Statistika deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah dikumpulkan. Hal ini mencakup berbagai ukuran yang dapat digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu visualisasi data. Data yang telah diolah kemudian divisualisasikan dalam bentuk box plot dan scatter plot. Visualisasi data membantu kita memahami pola, tren, dan hubungan dalam data secara lebih mudah. Selanjutnya, pengujian asumsi. Setelah data divisualisasikan, kita melakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, kita menguji apakah data berdistribusi normal atau apakah ada hubungan antara dua variabel. Lalu yang terakhir, menginterpretasikan data. Data yang telah dianalisis dan diuji, kemudian diinterpretasikan. Kita menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan membandingkannya dengan teori atau pengetahuan yang sudah ada. Baik, selanjutnya ada statistika. Statistika deskriptif yang terdiri dari mean, median, modus, nilai maksimum dan minimum, range atau jangkauan, variansi, dan simpangan baku. Bisa di slide selanjutnya. Baik, berikut ini adalah data yang akan kita cari statistika deskriptifnya.
yaitu ada data kolom lama belajar dan data kolom nilai statistika. Next. Yang pertama, ada MEAN dengan rumus 1/n sigma XI. Atau mungkin lebih mudahnya, yaitu kita menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contohnya, pada data lama belajar dan data nilai statistika. Yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu data-datanya yang menghasilkan 230 ini 231. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data yaitu 71 yang menghasilkan 3,253. Dan data nilai statistika kita jumlahkan terlebih dahulu hingga menghasilkan 5348. Kemudian kita bagi dengan banyaknya datanya yang menghasilkan 75,323. Selanjutnya ada median dengan rumus XI buka kurung N+1/2 tutup kurung. Yaitu dengan kita menjumlahkan banyaknya data dengan kita jumlahkan banyaknya data itu dengan 1, yaitu 71 ditambah 1, kemudian kita bagi 2. Untuk data lama belajar ini dan data nilai statistika ini menghasilkan 36. Kemudian kita urutkan data lama belajarnya itu. Kita urutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Dan kita cari nilai yang urutan yang ke-36. Untuk data lama belajarnya ini, urutan ke-36 adalah 3. Dan data nilai statistika ini, urutan ke-36 adalah 78. Next. Selanjutnya ada modus. Modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul untuk di tabel di kolom lama belajar. Itu nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 2, angka 2. Dan di data nilai statistika, nilai yang paling sering muncul adalah angka 60. Kemudian selanjutnya ada maksimum, yaitu nilai yang pertama ada nilai maksimum. Untuk di data lama belajar dan data lama belajar ini nilai maksimumnya adalah 12 dan data nilai statistika ini nilai maksimumnya adalah 100. Kemudian nilai minimum untuk data lama belajar nilai minimumnya ini adalah 0 dan data nilai statistika nilainya adalah 6. Kemudian ada range atau jangkauan. Untuk mencari range ini adalah nilai maksimum dikurangin dengan nilai minimum. Untuk data lama belajarnya kan nilai maksimumnya adalah 12 dan nilai minimumnya adalah 0. Berarti 12 kurangi 0 sama dengan 12. Dan data nilai statistikanya 100 untuk maksimum dan minimumnya adalah 6, yaitu 94. Next. Oke, kemudian yang ketujuh adalah kita mencari variansi. Untuk mencari variansi ini, yang pertama kita mencari dari data lama belajarnya dulu, yaitu XI dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan itu tiap masing-masing dari datanya itu, kemudian dibagi N-1. Sebagai contoh dari data lama belajar ini 286.506 dibagi 70 dan dibulatkan yang menghasilkan 4,09. Sama seperti data lama belajar, data nilai statistika juga seperti itu. Yang pertama XI kurangi X bar, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan semuanya itu, dan setelah itu dibagi N-1 yaitu 70 dan menghasilkan 331,0793. Dan terakhir adalah simpangan baku.
Untuk mencari simpangan baku, rumusnya adalah variansi nilai akar dari nilai variansi. Sebagai contoh dari data lama belajar, akar dari 4,09 adalah yang dibulatkan menjadi 2,02 dan data nilai statistika akar dari 331,0793 yang hasilnya nanti dibulatkan menjadi 18,19558. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi persen atau R, biasanya dilambangkan dengan R kecil, itu dapat dihitung dengan rumus. Jadi sebelum kita bisa menganalisis sebuah korelasi, kita harus mencari nilai koefisien korelasinya, yaitu dengan rumus bisa dilihat seperti yang ada di dalam PPT. Rumus dari koefisien korelasi persen atau R kecil. Lalu next slide. Nah, berdasarkan dari data sampel yang telah dikumpulkan antara lama belajar dengan nilai UTS, kita dapat menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus yang sudah ada di slide sebelumnya tadi. Lalu bisa dilihat di sini juga, ini merupakan perhitungan yang telah dilakukan dan menghasilkan hasil koefisien korelasinya yaitu 0,3764 sekian. Jadi berdasarkan perhitungan koefisien korelasi antara lama belajar dan nilai UTS statistika pada sampel sebanyak 71 data, diperoleh koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,376427 sekian. Lalu next slide. Lalu setelah kita mengetahui nilai dari koefisien korelasinya, di sini kita dapat melihat gambar yang ada di slide ini, yaitu menandakan bahwa besarnya koefisien korelasi itu berkisaran antara +1 hingga -1. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y juga akan tinggi. Tetapi jika koefisien korelasi negatif itu berarti kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya itu jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y itu akan rendah. Bisa dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi didapatkan kan tadi 0,3 sekian. Jadi itu masuk ke dalam area positif lemada. Jadi dalam analisis ini mengindikasikan si positif variabel bahwa semakin lama mahasiswa belajar di rumah, maka semakin tinggi nilai UTS yang diperoleh. Berikut menurut hasil analisis korelasi. Mungkin bisa dilanjut oleh orang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu scatter plot. Grafik scatter plot di samping menggambarkan hubungan antara lama belajar dengan nilai UTS statistika. Setiap titik pada grafik mewakili seorang siswa di mana posisi titik pada sumbu horizontal menunjukkan lama waktu yang digunakan untuk belajar, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai UTS statistika yang diperoleh. Garis merah yang melintasi titik-titik data merupakan garis linear yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel. Dari grafik terlihat bahwa secara umum terdapat kecenderungan peningkatan nilai UTS seiring dengan bertambahnya lama belajar. Artinya, siswa yang belajar lebih lama cenderung mendapatkan nilai UTS yang lebih tinggi. Namun, hubungan ini tidak sempurna karena terdapat banyak titik data yang tidak persis berada pada garis linear. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain selain lama belajar juga mempengaruhi nilai UTS. Diperlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel-variabel lainnya. Next. Baiklah, selanjutnya yakni tentang regresi linear.
Analisis regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel dependen Y dan satu atau lebih variabel independen X. Dalam konteks penelitian ini, variabel dependen adalah nilai UTS statistika. Adalah nilai UTS statistika mahasiswa, sedangkan variabel independennya adalah lama belajar di rumah. Model regresi linear sederhana dinyatakan dalam persamaan. Untuk rumus linear sederhana yakni Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah epsilon. Next. Nah, itu untuk rumus linearnya. Jadi untuk beta 1 rumusnya adalah N sigma I sama dengan 1 XI Y1 min dalam kurung N sigma I sama dengan 1 X1 N sigma I sama dengan 1 Y1 sama dengan N sigma I sama dengan 1 X1 min X Y1 min Y. Dan untuk beta 0 N sigma I sama dengan 1 Y1 min B1 N sigma I sama dengan 1 X1 sama dengan Y min B1X. Next. Untuk pengerjaannya, untuk beta 1 yakni 71 dikalikan dengan 18368 min 231 dikali 5348 dibagi dengan 71 dikali 1037 min 53361. Lalu setelah dikalikan akan menghasilkan 1304128 min 1235388 per 73627 min 53361 dan menghasilkan 68740 dibagi 2266 sehingga beta 1 adalah 3,391887891 atau jika kita bulatkan yakni 3,39. Next. Untuk rumus beta 0 kita akan menggunakan N sigma I sama dengan 1 Y1 min B1 N sigma I sama dengan 1 X1 dibagi N sama dengan Y min B1X. Untuk pengerjaannya, beta sama dengan 0 sama dengan 5348 min 3,391887891 dikali 231 dan menghasilkan 5348 min 783,526 1028 sehingga hasil dari beta 0 adalah 4564,473897. Next. Ya, kesimpulan silakan. Baik, jadi dari hasil analisis tersebut, kesimpulannya adalah lama belajar memiliki pengaruh positif lemah signifikan terhadap nilai UTS. Namun, kontribusi variabel ini dalam menjelaskan variasi nilai UTS tergolong rendah, sehingga disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan untuk meningkatkan akurasi model. Selanjutnya, saya kembalikan lagi oleh moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.